bisa kelihatan kan ini? Ininya kelihatan ya, PowerPoint-nya. Oh, sudah kelihatan. Alhamdulillah. Oh ya, ya saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman semua, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa kembali melaksanakan agenda rutinan setiap minggu pagi yang kita namakan dengan Story Morning, di mana dalam acara ini kita akan setiap orang diberi kesempatan untuk berbagi tadabbur ayat ataupun tafsir. Kemudian ucapan yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat menjelang. Kemudian teman-teman, selanjutnya saya mohon izin untuk kali ini saya yang akan jadi Mas Fajar, maaf suaranya kurang kedengeran, mungkin bisa dideketin dengan. Oh, berarti gini ya. Oh iya, harus gitu. Harus pegang. Jelas. Iya. Kalau gini jelas nggak? Alhamdulillah lebih jelas. Ya, kalau gitu lebih jelas. Oh ya udah gini aja. Terima kasih Mas. Jadi di sini saya mohon izin kepada teman-teman semua untuk menjadi pembicara. Bukan berarti saya lebih baik ya, enggak. Ini juga yang namanya sharing. Saya punya sedikit untuk disampaikan kepada teman-teman. Dan itu bukan berarti apa yang saya sampaikan belum teman-teman ketahui. Bisa saja di sini ada yang ilmunya Masya Allah jauh lebih banyak. Cuman kali ini saya diamanahkan untuk berbicara. Kemudian di sini saya tertarik membawa materi dengan judul Seni Berdamai dengan Kesulitan. Berangkat dari keadaan kita beberapa tahun ke belakang ataupun sekitar 1 tahun lebih, di mana dunia secara umum ditimpa oleh, suaranya jelas kan? Iya jelas Kak, udah jelas. Ditimpa oleh satu wabah yang dengannya kita merasakan banyak kesulitan. Pergerakan kita juga terbatas. Sampai saat sekarang ini banyak hal-hal yang dulu kita kerjakan tidak bisa kita kerjakan saat sekarang ini. Dan ini sudah berlarut sampai 1 tahun lebih, dan sampai sekarang kita juga belum tahu sampai kapan keadaan ini akan berlanjut. Nah, di tengah kesulitan yang seperti itu, saya ingin berbagi pada teman-teman semua tentang satu ayat yang berbicara tentang suatu keadaan yang sulit pula. Ayat ini ada pada surah Ibrahim ayat ke-6 sampai 8. Ayat ini memuat khutbah Nabi Musa alaihi salam kepada umatnya setelah mereka lolos dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ayatnya berbunyi seperti ini. Sebelum kita masuk ke satu ayat tadi, saya ingin membawakan satu perkataan ulama yang ini juga masyhur sekali. Beliau berkata seperti ini, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah suatu kaum adalah faidah bagi kaum yang lain. Itu artinya bahwa setiap kali kita mendapatkan musibah, ada peluang yang sama untuk mendapatkan faidah. Cuman karena kita fokusnya pada masalah, kita jarang sekali menemukan manfaat dari masalah kita sendiri. Nah, masalah ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang lain.
Mereka bisa mengambil manfaat dari masalah kita. Ketika orang lain dapat mengambil satu manfaat, dapat mengambil faidah dari masalah kita, itu artinya kita memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan manfaat dari masalah kita sendiri. Kalaupun nantinya orang lain bisa mengambil manfaat, kenapa kita tidak? Nah, itu kembali ke kita sendiri, bagaimana kita melihat musibah yang sedang menimpa kita. Ketika kita melihatnya dari pandangan lain, dari misalnya at-tasakhut, murka, marah, maka kita akan merasa sakit dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Malah justru itu dapat membuat kita ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita melihatnya dari celah positif, insya Allah kita dapat mengambil satu faedah, baik itu dari segi menambah syukur kita, kedekatan kita kepada Allah, atau faedah-faedah yang bersifat material. Begitu teman-teman semua. Kemudian yang selanjutnya ayatnya seperti ini. Wa idh qala Musa liqaumihi qaumi dzkur wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Ini ayat ke-6 dari surah Ibrahim yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Apa yang mereka lakukan oleh kaum Fir'aun terhadap umat Nabi Musa atau Bani Israel pada saat itu, yasumunakum su'al adab. Mereka menyiksa kalian dengan siksa yang pedih. Apalagi tidak hanya berhenti di situ. Wa yudzabbihuna abna'akum wa yudzabbihun. Allah justru di sini menyatakan bukan hanya menggunakan kata zabaha. Zabaha itu artinya menyembelih. Kalau zabaha itu dengan tasydid artinya menyembelihnya itu lebih sadis sekali. Wa yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan itu tujuannya untuk merendahkan mereka. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Nah, sebelum kita memahami makna ayat tadi secara keseluruhan, saya ingin bercerita sedikit tentang keadaan umat Nabi Musa atau Bani Israel ketika ayat ini disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi Musa. Jadi pada saat itu, sebelumnya orang Bani Israel itu sering disiksa oleh Fir'aun di Mesir dan mereka tidak bisa keluar dari Mesir, yang akhirnya siksaan Fir'aun itu semakin menjadi-jadi. Para tentaranya, bayangkan di situ bisa saja kita sebagai anak, sebagai seorang laki-laki melihat saudara perempuan kita dihinakan. Kita dipekerjakan secara paksa, kemudian di saat yang sama kita melihat saudara-saudara wanita kita itu dihinakan di hadapan kita. Bagaimana perasaan mereka saat itu? Jangan begitu pula ada dari sebagian mereka yang melihat ibu mereka dihinakan di hadapan mereka atau ayah-ayah mereka. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pada saat itu mereka benar-benar merasakan siksaan yang sangat pedih, baik secara jasad ataupun batin. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun hati mereka memberontak, tapi dengan kekuatan yang sangat lemah di hadapan tentara Fir'aun yang kata Allah, togo fil bilad, bisa menguasai banyak bilad, negara, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang akhirnya mereka hanya bisa membatin, merasakan kesedihan itu secara sendiri. Itu diceritakan kembali oleh Nabi Musa kepada mereka setelah mereka lolos dari kejaran Fir'aun. Ketika Allah memberikan mukjizatnya kepada Nabi Musa, membelah lautan, kemudian mereka lolos dari kejaran Fir'aun. Pada saat itu mereka berada di suatu tempat yang mereka juga merasakan kesulitan yang sama.
Mereka tidak membawa makanan dengan jumlah yang begitu banyak. Mereka tidak punya tempat. Anak-anak kecil mereka ataupun bayi-bayi yang mereka bawa sekarang menangis kelaparan. Bahkan mereka sendiri pula tidak mendapatkan apa yang bakalan mereka makan. Mereka tidak tahu. Mereka berada di padang pasir dan mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak tahu kemana mereka pada saat itu akan berangkat. Intinya secara umum bahwa mereka sekarang saat itu berada dalam kesulitan. Makanya mereka protes kepada Nabi Musa. Baik, ya Musa, kita memang lolos dari Fir'aun. Fir'aun tidak bisa membunuh kita. Para tentaranya tidak lagi menyiksa kita. Tetapi sekarang, apa yang akan kita dapatkan? Kalaupun nanti kita tidak mati di tangan Fir'aun, kita akan mati kelaparan di sini. Nah, kira-kira seperti itu dialog antara Nabi Musa dengan umatnya yang pada saat itu berada dalam kesulitan. Nah, di saat seperti itu, Nabi Musa kemudian menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang dimulai dari ayat ke-6 tadi. Wa idz qala Musa liqaumihi dzukuru nikmatallahi 'alaikum. Wahai umatku, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apa sih nikmat Allah yang harus kita ingat pada saat itu? Id anjakum min ali fir'aun. Ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat pedih. Wa yudabbihuna abna'akum. Dan menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan anak-anak perempuan kalian hidup untuk mereka hinakan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Kalimat ini di sini yang artinya dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Seolah Allah menyatakan melalui lisan Nabi Musa, masalah yang kalian hadapi sekarang bukan apa-apa dibandingkan masalah yang kalian dapati dulu. Dan Allah telah menyelamatkan kalian. Itulah nikmat Allah yang harus kalian ingat sekarang. Di sini kita dapat mengambil satu faedah yang dimana satu hal yang mungkin kita lakukan agar bisa bersyukur di masa sulit adalah dengan mengingat kebaikan Allah ketika menyelamatkan kita dari hal-hal buruk. Kalau misalnya kita sekarang merasa mendapatkan kesulitan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka cara pertama agar kita bisa bersyukur atas apa yang kita dapati sekarang adalah mengingat keadaan ataupun masalah yang lebih besar yang dulu menimpa kita dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kita dari keadaan tersebut. Karena dengan demikian kita menyadari bahwasannya kalau dulu aja masalah saya yang lebih besar saya bisa lalui, masalah yang sekarang itu bisa saya lalui pula karena tidak ada kesedihan maupun kebahagiaan yang abadi di muka bumi ini. Yang kata Imam Syafi'i, la huznun yadumu wala sururun. Tidak ada kesedihan yang abadi dan tidak pula kebahagiaan. Jadi teman-teman semua, ketika kita membayangkan masalah besar yang telah kita lalui dan itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita mendapatkan masalah yang lebih ringan dan kita mengingat masalah itu, kita akan merasa bahwa masalah yang sekarang ini akan berakhir pula. Dan kita juga akan merasa bahwa masalah ini itu hanya bersifat sementara dan kita mampu melaluinya. Nah, itulah faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Jadi tidak mesti syukur itu keluar ketika kita mengingat kenikmatan, kebahagiaan yang kita alami. Bukan. Tapi juga bisa terjadi dengan mengingat masalah yang kita mampu keluar dari masalah tersebut atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini, di masa-masa sulit seperti ini, Nabi Musa alaihissalam justru menyampaikan kepada umatnya untuk mengingat kenikmatan yang berupa diselamatkannya mereka dari siksaan Firaun dan bala tentaranya. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil adalah fokus mencari celah positif ketika sedang ditimpa kesulitan. Masalah yang sering menghampiri kita ketika kita berada dalam satu kesulitan, kita cenderung marah,
kemudian tidak berpikir jernih, tidak melihat peluang-peluang dari masalah yang kita hadapi, sehingga kita malah terkadang lebih mengingkari nikmat Allah, kemudian menyalahi takdir, menyalahi Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjerumuskan kita kepada godobnya Allah, ataupun akan mengantarkan kita kepada kemarahan Allah Subhanahu wa taala, ataupun akan mengundang marah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita bisa melihat satu celah positif ketika kita sedang ditimpa kesulitan, maka dengan pikiran yang jernih kita bisa memanfaatkan seperti satu kaidah yang saya bawakan tadi, bahwa masaibu qaumin inda qaumin fawaidu, bahwa satu musibah itu adalah manfaat bagi kaum yang lain. Ketika kaum yang lain itu bisa mengambil manfaat dari masalah kita, dari musibah kita, kenapa tidak kita sendiri yang mencari kesempatan ataupun mencari peluang untuk mengambil manfaat dari masalah kita tersebut. Nah, selanjutnya setelah Nabi Musa mengingatkan Bani Israel tentang kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya kepada mereka, kemudian Nabi Musa melanjutkan dengan firman Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, ketika Tuhan kalian menyampaikan, ketika Tuhan kalian memberitakan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini sering sekali kita dengar, bahkan saking seringnya sudah menjadi ayat yang familiar sekali, la in syakartum la azidannakum. Cuman di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami ayat ini sebagaimana dengan keadaan umat Nabi Musa yang pada saat itu berada dalam kesulitan. Jadi nikmat syukur di sini, kata syukur ini kita pahami dalam keadaan sulit. Misalnya sekarang kita sedang ditimpa musibah. Nah, kemudian kita mengingat ayat ini, la in syakartum, jika kalian bersyukur dalam keadaan sulit, karena ayat ini disampaikan dan pada saat itu orang Bani Israel berada dalam kesulitan, maka jika kita pahami secara keadaan mereka, bisa kita terjemahkan seperti ini, la in syakartum, jika kalian bersyukur dalam keadaan sulit, la azidannakum, maka saya akan menambah kalian, wala in kafartum inna adabi la syadid, dan jika kalian kufur pula dalam keadaan, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya adabi, siksaku ini, la syadid, sangatlah pedih. Jadi begitu teman-teman. Mungkin selama ini kita memahami bahwa syakartum di sini ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian kita bersyukur. Tetapi pada realitanya ayat ini disampaikan justru ketika Bani Israel itu berada dalam kesulitan. Itu artinya kita juga harus memahami ayat ini, ayat la in syakartum la azidannakum ini, ketika kita berada dalam kesulitan. Karena saat kita mendapatkan kebahagiaan itu mudah sekali untuk kita bersyukur. Karena memang keadaan menuntut kita untuk bersyukur pada saat itu. Akan tetapi ketika kita berada dalam kesulitan, sangat sulit sekali untuk kita bersyukur, karena kita merasa bahwa keadaan kita sedang dirugikan, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada satu hal yang sangat unik. Di saat sulit, Nabi Musa bukannya berbicara sabar. Normalnya ketika kita berada dalam kesulitan, kita seharusnya diberikan nasihat bersabar, karena kita tidak mendapatkan cara lain selain bersabar daripada mengeluh,
marah kepada Allah Subhanahu wa taala, mending kita bersabar. Akan tetapi Nabi Musa justru berbicara janji Allah kepada orang-orang yang bersyukur. Yang artinya jika kamu bersyukur dalam keadaan seperti ini, maka la azidannakum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang tidak pernah kalian duga. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwasannya syukur adalah kerja hati, bukan lisan. Ini yang perlu kita perhatikan. Bahwa syukur itu adalah pekerjaan hati. Kita dikatakan bersyukur ketika hati kita benar-benar bersyukur, bukan lisan kita. Maka tidak ada arti dari ucapan hamdalah jika hati dan keadaan diri mengingkari. Ketika misalnya kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi sebenarnya hati kita tidak bersyukur, kita mengingkari, kita malah mengeluh dengan keadaan yang sedang menimpa kita, itu artinya kita belum bersyukur. Karena sebenarnya syukur itu adalah pekerjaan hati. Itulah ketika hati kita mulai bersyukur, maka itu secara spontan akan tergambar di lisan kita. Ketika hati kita mulai bersyukur, menerima apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, baik itu musibah, kesulitan dan lain sebagainya, maka secara otomatis kita akan mengungkapkan rasa syukur itu melalui lisan kita. Jadi teman-teman semua, tidak cukup dengan hanya mengucapkan hamdalah, tetapi hamdalah yang kita ucapkan harus dibenarkan oleh hati kita, kemudian oleh perbuatan ataupun gerak-gerik kita dalam kesehariannya. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan bahwasannya para ulama mengklasifikasikan derajat manusia ketika menghadapi musibah. Ada manusia ketika menghadapi musibah mereka bertasakhut. Tasakhut itu artinya murka, kemudian mengeluh, tidak menerima keadaan, marah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Nah, itu, dan ini tentunya tidak boleh bagi kita, haram untuk melakukan tasakhut ini. Kemudian yang kedua adalah sabar, ini sabar ya. As-sabru, tingkatan yang kedua paling bawah adalah bersabar. Karena bersabar dengan tasakhut itu sebenarnya sama. Cuman bedanya sabar itu dia lebih menahan. Kalau tasakhut dia menyampaikan kemarahannya, tapi kalau sabar dia lebih menahan apa yang sedang bergejolak dalam jiwanya. Kemudian yang kedua adalah ridho. Yang ketiga adalah ridho, menerima apa yang sedang menimpa dia, ikhlas dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Dan yang terakhir adalah syukur. Dan syukur ini kata para ulama merupakan tingkat tertinggi ketika kita mendapatkan musibah. Karena sangat sulit sekali bagi kita bersyukur di saat kita mendapatkan kesulitan. Contohnya seperti saat sekarang ini, ketika pergerakan kita dibatasi. Sangat sulit rasanya kita bersyukur dengan keadaan yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita inginkan, yang tidak pernah kita harapkan. Akan tetapi ketika kita mampu bersyukur di saat seperti itu, kata Allah, la azidannakum. Di sini dikatakan syukur di saat musibah yang membuat Allah menambah nikmat. Yang kata Allah, janjinya itu la azidannakum. Lafaz ini disampaikan dengan mutlak. Mutlak itu artinya tanpa batasan. Allah Subhanahu wa taala tidak berjanji, saya akan tambah rezekimu, saya akan tambah kekuatanmu, saya akan tambah perniagaanmu, saya akan tambah anakmu, saya akan tambah ini dan lain sebagainya. Allah tidak menyebutkan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menyatakan secara mutlak tanpa batasan, la azidannakum. Yang pokoknya saya akan menambahmu, baik itu kekuatan, memberikan solusi. Yang penting segala sesuatu yang mendukung segala sesuatu yang akan membantumu melalui masalah ini, itu yang akan Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Jadinya Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menyatakan la azidannakum malan, la azidannakum rizqan, la azidannakum quwatan. La, bukan seperti itu, tetapi la azidannakum.
dan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menambahkan dengan sendiri dan dia akan melihat kita apa yang kita butuhkan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari apa yang kita butuhkan, dan segala yang kita butuhkan di masa-masa kritis itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala tambah supaya kita bisa melalui kritis ini, melewati masa-masa kritis tersebut. Nah, kemudian pula di samping Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya secara mutlak tanpa batasan, Allah juga menyampaikan dengan lafaz takkid, la azidannakum. Itu ada nunun taukidnya di sana. Biasanya menambah itu dalam bahasa Arab di zada yazidu. Kalaupun tanpa nun taukid maka jadinya redaksinya seperti ini. La azidukum, saya akan menambah kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala malah menambahkan la azidannakum, ada nun taukidnya di sana. Buat apa? Agar kita benar-benar percaya. Karena terkadang kita masih ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji dan kita ingin menggapai janji tersebut, mendapatkan janji tersebut, maka ketika kita melakukan suatu hal, kita harus meyakini benar seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ataupun akan mengabulkan janjinya tersebut. Dalam masalah yang kita bahas sekarang, ketika kita ingin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat kita mensyukuri nikmat Allah dan sekarang kita berada dalam kesulitan, satu hal yang perlu kita lakukan pula, bahwasanya kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ketika kita bersyukur sekarang, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan atau akan memberikan segala yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa kritis ini. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan pula adalah waktu penambahan karunia itu kembali ke Allah. Jadi ini tidak selalu sejalan dengan apa yang kita bayangkan. Bukan berarti ketika saya bersyukur sekarang, besok harus mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pula makna ditambah itu bukan berarti kalau misalnya saya bersyukur mendapatkan harta sekarang 100.000 atau mendapatkan rezeki 100.000, besok saya mendapatkan 200.000. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dengan apa dia akan menambahkan nikmat ataupun karunia yang telah Ia janjikan kepada kita ketika kita bersyukur di masa-masa sulit. Dan biasanya pertolongan datang sesaat setelah kesulitan melewati puncak kemampuan kita. Nah, di sini ketika kita melihat sejarah, ketika kita membaca kisah-kisah para rasul, para sahabat, maka kita akan mendapatkan suatu kenyataan bahwasannya mereka mendapatkan pertolongan ketika kesulitan sudah melewati batas kemampuan mereka sebagai manusia. Sebagai satu contoh misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar. Pada saat itu dia sudah tidak mampu lagi untuk melewatinya, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya, menjadikan api itu bardan wasalama, dingin dan menyelamatkan. Karena tidak semua yang dingin itu menyelamatkan. Di kutub utara juga dingin, tapi itu mematikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nar ataupun api itu, qul ya naru kuni barda wasalama, wahai api jadilah barid, dingin dan menyelamatkan. Wasalaman ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan di kisah kita ini pula mundur sedikit ke belakang, sebelum Nabi Musa berhasil melewati lautan dan sebelum Fir'aun ditenggelamkan, pada saat itu Nabi Musa sampai di tengah udah mendapatkan jalan buntu, di hadapannya lautan dan di belakangnya Fir'aun bersama bala tentaranya. Mana itu dalam ayat ya, lupa. Bahwa dalam Quran yang pada saat itu Nabi Musa sudah tidak punya, sebagai manusia dia sudah tidak tahu harus kemana. Ke depan di hadapannya ada laut, di belakangnya ada Fir'aun. Maju
juga bakalan mati, ke belakang juga bakalan mati, berhenti juga bakalan dikejar oleh bala tentara Firaun. Jadi dia sudah tidak ada lagi cara untuk menghindari Firaun pada saat itu. Akan tetapi di saat-saat seperti itu, di saat dia sudah tidak mampu melakukan hal untuk menghindari Firaun dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya kepada manusia, kepada Nabi Musa, yang akhirnya Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa membelah lautan dan akhirnya mereka bisa melewati lautan tersebut dan selamat dari Firaun. Nah, ini yang harus kita ingat bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang di masa sulit ketika kesulitan itu telah melewati puncak kemampuan kita sebagai manusia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala selain berjanji akan menambah karunia ketika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan wala in kafartum inna adabi lasyadid, dan jika kalian mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di sini saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, tentunya ayat ini juga harus kita pahami sebagaimana kita memahami ayat-ayat sebelumnya, yakni kita pahami dari keadaan orang-orang Bani Israel pada saat itu ketika mereka sedang dilanda kesulitan. Nah, yang kedua adalah saya ingin menyampaikan sigoh ataupun susunan ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji menambah karunia, Allah menggunakan lafaz ilzam yang artinya pasti. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti akan saya tambah. Akan tetapi meski prosesnya tetap sesuai dengan yang Allah inginkan. Namun saat berbicara azab, Allah menggunakan bentuk lafaz pengabaran, bentuk lafaz khobar yang di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya azabnya itu sangat pedih. Tetapi belum tentu ketika kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala langsung mengazab kita. Enggak. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ketika manusia bersyukur, Allah Subhanahu wa taala langsung berjanji akan menambah nikmatnya. Akan tetapi ketika kita kufur, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazabnya, tetapi mengingatkan bahwasannya azabku itu sangat pedih. Jadi kita harus berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan kesempatan kepada kita untuk kedua kalinya agar kita bisa bertaubat kepadanya dan kembali kepada perintah-perintahnya. Ketika kita mulai lalai, mulai ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab kita. Allah memberikan kesempatan agar kita kembali. Nah, kemudian yang kedua, bahwasannya Allah mengancam orang yang kufur nikmat meski dalam keadaan yang sulit. Bagaimana dengan orang yang kufur padahal tidak di masa sulit? Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwasannya ayat ini harus dipahami sesuai dengan keadaan Bani Israel pada saat itu. Mereka berada dalam keadaan sulit. Yang artinya, jika kalian kufur atas nikmatku, meski kalian berada dalam kesulitan, meski keadaan memaksa kita untuk kufur, ketahuilah bahwasanya inna adabi lasyadid. Ketika mereka saja yang berada dalam kesulitan itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya azab Allah itu sangat pedih bagi orang-orang yang kufur, bagaimana dengan orang-orang yang mereka tidak mendapatkan kesulitan tetapi mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Tentunya orang-orang yang seperti ini azabnya seharusnya lebih pedih. Kenapa? Mereka tidak punya alasan untuk kufur, tapi meski demikian mereka juga tetap kufur. Ini orang udah enak, tapi masih aja kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, jadi
seperti yang dialami oleh Bani Israel, meski kita berada dalam masa-masa yang sulit, kita tidak boleh kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melupakan sedikit pun nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apalagi mengingkari. Justru sebaliknya, di masa-masa sulit seperti itu, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur, menyampaikan syukur kita terhadap apa yang kita alami saat itu. Dan seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa syukur itu adalah amalan hati. Tidak cukup kita ucapkan dengan lisan alhamdulillah seperti itu kemudian selesai. Tidak. Akan tetapi harus kita benarkan dengan hati kita kalau bahwasanya kita benar-benar bersyukur terhadap kesulitan yang kita alami. Selanjutnya, perkataan terakhir Nabi Musa adalah waqala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata, jika kalian dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Mungkin dari ayat tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang syukur, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kufur, mungkin terbetik dalam benak kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap syukur yang kita sampaikan, ataupun Allah Subhanahu wa taala merasa dirugikan ketika kita kufur terhadap nikmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini melalui lisan Nabi Musa mengingkari semua itu. Ketahuilah, wa qala Musa in takfuru antum, jika kalian kufur semuanya wahai Bani Israil, kalian yang ada saat sekarang ini, yang dengan keadaan kalian seperti ini, kalian kufur, wa man fil ardi jami'a, dan seluruh umat yang ada di muka bumi ini kufur bersama-sama serentak, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka ketahuilah bahwasannya Allah itu Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah butuh. Goni itu artinya diterjemahkan dengan kaya, tetapi dalam bahasa Arab artinya goni itu orang yang tidak membutuhkan. Kenapa diartikan dengan kaya? Karena biasanya orang kaya itu tidak butuh lagi karena dia punya segalanya. Makanya kalaupun nantinya ada orang kaya tapi masih aja butuh banyak, butuh ini, maka itu artinya fakir. Dalam bahasa Arab membutuhkan. Kita terjemahkan dengan miskin. Fa innallaha laghaniyyun. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sedikit pun syukur dari kalian. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk bersyukur, itu murni untuk kebaikan kalian sendiri. Karena ketika kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya, akan menambah karunia-Nya. Laghaniyyun hamidun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Terpuji. Kalaupun kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian dan orang seluruh manusia di muka bumi ini itu sedikit pun tidak membuat Allah Subhanahu wa taala tercela, karena Allah itu hamidun bidzatihi. Allah Subhanahu wa taala terpuji karena zatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala terpuji bukan karena kita memuji Dia, bukan. Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dengan sendirinya karena memang zatnya. Zat Allah sendiri yang terpuji, dan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak membutuhkan pujian dari manusia. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri agar kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan mengenai ketiga pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Nabi Musa kepada Bani Israel, dan tentunya kepada kita semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika kita berada dalam keadaan sulit, kita harus berupaya untuk bersyukur, karena kita harus meyakini bahwasannya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam takdirnya itu tidak akan berubah, walaupun kita mengeluh, kita murka. Daripada kita murka, mending kita bersyukur, karena ketika kita bersyukur kita akan mendapatkan tambahan yang tidak bisa kita bayangkan sendiri.
Tetapi di sini sebelum saya tutup, saya ingin bercerita tentang kisah Amul Huzni dan Isra Mi'raj. Ini masih punya korelasi, punya hubungan dengan materi sebelumnya. Bahwasannya di Amul Huzni itu, di tahun kesedihan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih sekali karena ditinggal oleh pamannya Abu Thalib pada saat itu, yang merupakan orang yang menjadi sumber proteksi, sumber keamanan bagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib ini yang berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Quraisy, para pemuka Quraisy ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka terhalang oleh keberadaan Abu Thalib. Kemudian di saat yang sama, Rasul juga kehilangan Khadijah yang merupakan yang merupakan orang yang mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara emosi, kemudian secara finansial. Khadijah selalu berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa sulit, dan Khadijah juga rela menyumbangkan segala harta yang dia miliki untuk kelancaran dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami masa-masa yang sangat sulit sekali. Pokoknya kehilangan apa yang selama ini dia miliki, kehilangan segala sesuatu yang mendukung dakwah beliau. Pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Isra Mi'raj, diangkat ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Ada hal yang cukup menarik dari proses Isra Mi'raj ini. Di samping bahwasanya pada saat itu salat diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, di sini juga Rasulullah SAW melihat bumi dari langit ketujuh, dan tentunya bumi yang kita lihat sekarang ini sangat besar, itu kelihatan kecil sekali. Bumi aja yang segitu besarnya itu kelihatan kecil. Bagaimana dengan Jazirah Arab? Bagaimana dengan Makkah? Bagaimana dengan masalah yang ada di bumi itu? Tentunya kecil sekali. Ketika bumi saja kelihatan sangat kecil, maka seluruh masalah yang ada di muka bumi tersebut, seberapa pun besarnya, maka itu sangat kecil sekali selama dia masih ada di bumi. Pada saat itulah yang kemudian membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berbahagia, kembali melupakan masalah yang sedang ia hadapi. Ternyata dunia itu kecil dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya masalah yang ada di dunia itu jauh lebih kecil dari besar bumi tersebut. Di situ pula di syariat sholat itu, hal yang sering kali kita sebutkan dalam sholat adalah Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar, bahwasanya Allah itu besar sekali. Kenapa? Ketika kita mengingat bahwasanya Allah itu maha besar, kita akan memandang masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu sangat kecil sekali. Makanya ketika kita sedang mendapatkan musibah, kita sering dianjurkan untuk melaksanakan sholat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memandang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu besar sekali, dan otomatis ketika kita memandang Allah Subhanahu Wa Taala itu agung, masalah yang sedang kita hadapi itu sangat kecil sekali. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya saya ingin bercerita tentang uswah hasanah dan tragedi perang Ahzab. Ini juga punya hubungan dengan bahasan yang kita tadi, bahwa di masa sulit apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa sulit, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka berada dalam masa sulit. Jadi perang Ahzab itu adalah perang di mana orang-orang Islam pada saat itu sangat takut. Bahkan
sampai digambarkan dalam Al-Qur'an wabalaghatil qulubul hanajir. Saking takutnya mereka itu jantung mereka seolah-olah nyampai tenggorokan. Itu adalah gambaran dari bagaimana mereka takut terhadap keadaan yang sedang mereka rasakan pada saat itu. Bagaimana tidak, sementara Al-Ahzab, koalisi pada saat itu sedang mengepung mereka di Madinah. Kalaupun mereka bisa masuk ke Madinah pada saat itu, maka kemungkinan besar akan berakhirlah ataupun habislah umat Islam pada saat itu. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui ide yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, mereka berhasil menghalangi para koalisi ini, Ahzab, orang-orang Ahzab ini untuk memasuki Madinah dengan membuat parit. Dalam proses pembuatan parit ini, orang-orang muslim itu sangat merasakan kesulitan. Mereka berada dalam masa kritis. Mereka tidak punya apa-apa, di samping musuh mengancam, mereka juga tidak mendapatkan bekal untuk menggali parit tersebut. Mereka kehabisan makanan, dan pada saat itu pokoknya mereka berada dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Tetapi di saat-saat seperti itu ada kejadian yang sangat menarik. Ketika mereka sedang takut-takutnya, sedang kesulitan, justru salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa yang pertama kali akan kita taklukkan, Konstantinopel atau Roma, yang merupakan dua peradaban besar pada saat itu yang menguasai dunia? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kota Heraklius yang pertama yang akan kita buka, yaitu kota Konstantinopel. Sungguh ajaib sekali perkara mereka. Kenapa? Di saat mereka sedang berada dalam kesulitan, mereka justru berbicara tentang penaklukan dua kota besar. Maka tidak aneh ketika orang-orang Yahudi malah menyatakan, ini orang-orang Islam udah pada gila, Rasulnya juga udah gila. Kenapa? Karena di saat sulit, jangankan menaklukkan dua peradaban besar ini, lolos dari serangan Ahzab aja kita belum tentu bisa. Tetapi mereka malah berpikir jauh. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita melupakan masalah, menganggap masalah yang ada itu kecil. Ketika kita dihadapi masalah seperti ini, kita berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih besar, kemudian memandang masalah ini dengan membandingkan masalah dua hal tersebut. Dan itu artinya ketika kita saja mampu berhasil menaklukkan dua peradaban besar, maka ini perang Ahzab ini akan jauh terlihat lebih kecil. Dan bagusnya ayat yang sering kita bacakan, yang sering kita dengar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan pada Rasulullah itu bagi kalian terdapat uswah hasanah, teladan yang baik, itu datang setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang perang Ahzab. Artinya uswah hasanah yang ada pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perang Ahzab tersebut. Apa peristiwa yang terjadi dalam perang Ahzab tersebut? Ya, salah satunya bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya keluar dari masalah yang mereka hadapi sekarang. Mereka memandang masalah mereka dari memandang dari sisi lain yang jauh lebih besar. Sehingga dengan demikian mereka mampu melihat masalah yang sedang mereka hadapi itu kelihatannya sangat kecil dan bakalan berakhir dalam jangka waktu yang sangat cepat. Jadi teman-teman semua, mungkin sampai demikian, sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, salah dan benarnya, saya mohon maaf. Ini kalaupun nantinya ada benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang baik. Kalaupun ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahu ya'budu muslimin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Fajar gitu. Jazakallah khairan untuk sharing-sharingnya ya, Masya Allah banget. Ini menambah insight kita juga bahwa ternyata syukur itu bukan hanya dengan mengingat kenikmatan, tapi juga mengingat masa sulit. Nah di sini Alhamdulillah ya, kita sekarang memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan via chat ataupun raise hand. Nah, di sini udah ada pertanyaan dari Kak Siti. Nanti lanjut dengan Kak Lia dulu ya. Saya bacakan dulu dari Kak Siti. Assalamualaikum Bang Fajar. Bagaimana tipsnya di kondisi saat sulit ataupun stres ya, supaya kita bisa mengingat syukur dan juga memunculkan optimisme. Langsung saya jawab nggak? Iya, bisa langsung dijawab aja, Fajar. Bagaimana? Baik. Terima kasih Oh, mungkin atas mic-nya agak ya. mic-nya. Ya, mungkin mic-nya agak bisa didekatkan. Ya, makasih, Mas. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana sih kita bisa menimbulkan optimisme ketika kita berada dalam keadaan sulit, stres? Dari apa yang saya baca, kemudian dari pengalaman saya sendiri, itu sebenarnya cara terbaik adalah beriman kepada takdir. Nah, beriman kepada takdir itu kata para ulama adalah kunci kebahagiaan. Kenapa? Karena kita meyakini takdir, maka kita akan tersadar bahwa apa yang sedang menimpa kita sekarang ini itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dari apa yang sedang ditimpakan kepada kita. Yang diantaranya adalah itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita. Dan ketika kita diuji, itu artinya kita akan naik derajat. Tahu kan anak-anak SD itu nggak mungkin naik kelas kalaupun mereka belum melaksanakan ujian. Nah, seperti itu pula yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita diuji, sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang ditimpakan musibah, mendapatkan ini dan itu, sulit banget, bahkan bisa stres. Itu artinya derajat kita bakalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat bahwasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ini karena Allah Subhanahu wa taala benci ataupun tidak ada hikmah, tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka masa sulit yang saya rasakan sekarang itu akan berakhir. Nah, itu yang pertama, bahwasannya kita mengingat bahwasannya itu takdir. Yang kedua, kita meyakini bahwasannya masa-masa sulit itu akan berakhir. Seperti syair hikmah yang saya bawakan tadi, yang dibuat oleh Imam Syafi'i, wala husnun yadumu wala sururun, tidak ada husnun, kesedihan yang abadi, wala sururun, dan tidak pula kebahagiaan. Nah, itu yang kedua. Nah, masalah takdir ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ma asobakum lam yakun liyukhtiakum. Apa-apa yang akan mengenai kalian itu tidak akan salah. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menulis seperti ini, maka itu pasti terjadi dan mengenai kalian. Wa ma akhta'akum lam yakun liyusibakum. Dan apa-apa yang belum ditetapkan atas kalian itu tidak akan kalian dapati selamanya. Nah, jadi kaidahnya seperti itu. Ketika kita telah memahami ini, keadaan yang kita rasakan saat sekarang ini, itu kita jadi lega seperti itu daripada kita marah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Mending kita mencoba untuk bersyukur ketika kita mendapatkan musibah. Itu kan unik sekali kan. Ketika kita mampu bersabar dalam keadaan sulit, dapat musibah, bersabar, itu biasa aja karena memang seharusnya seperti itu wajib. Sabar. Jadi sabar di saat musibah itu wajib. Tetapi kalau kita bisa bersyukur, jadi wow sekali. Orang kok dapat musibah, dapat kesedihan kok malah bersyukur. Bukannya bersyukur atas penderitaan orang ya, bukan. Tapi kesulitan yang sedang kita hadapi, kemudian kita berupaya bersyukur dan mencari celah, mencari hikmah, mencari pelajaran dari apa yang sedang kita dapat. Mungkin itu
itu yang menurut saya pribadi ya, ketika saya mendapatkan masalah, saya cepat-cepat mengingat bahwasanya ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ini udah jadi ketetapan, kalaupun mau gimana juga pasti ini bakalan terjadi. Daripada saya mengeluh sekarang yang membuat Allah, yang mengundang murka Allah, mending saya ya paling ya biasanya cuma masih sabar aja, masih juga belajar bagaimana bisa syukur dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Nah itu dengan mengingat takdir itu kita lebih plong aja, lebih rileks, lebih ringan rasanya, kayak bebannya itu berkurang. Itu pengalaman pribadi saja, mungkin demikian. Baik, di sini ada Kak Lia juga ya yang raise hand. Kak Lia mungkin bisa disampaikan juga pertanyaan ataupun sharingnya. Oh ya, Assalamualaikum. Makasih Kak Faiza. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bila musibah tersebut menimpanya itu karena dosa, kesalahan atau keteledoran kita, apakah menyikapinya sama seperti misalnya musibah yang yang memang tiba-tiba terjadi seperti ada pandemi atau musibah yang bukan karena kesalahan kita misalnya, karena memang terjadinya yaitu tidak diduga gitu. Apakah sama dengan musibah yang emang karena dosa kita, dan bagaimana agar optimis dan mau bangkit gitu, karena kan hidup harus berlanjut gitu. Karena misalnya kalau punya musibah dan ingat dosa tuh kayak susah banget gitu untuk bangkitnya, seolah-olah ini kayaknya Allah marah sama kita gitu. Itu bagaimana Kak? Terima kasih Ustadz. Terima kasih Kak Faiza. Ya langsung saya tanggapi. Jadi musibah itu, kalaupun kita pengen baca ayat-ayat tentang musibah, sebenarnya ada dua. Jadi musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turunkan karena ujian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kita. Nah, dan biasanya musibah yang seperti ini itu terjadi biasanya tanpa ada campur tangan kita. Kayak kita nggak nyambung sebabnya kita ini tiba-tiba ditimpa gitu aja. Nah, kemudian yang kedua adalah musibah yang itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalahan-kesalahan yang kita terjadi. Nah, misalnya saya ibaratkan aja kayak orang main api kemudian terbakar. Kemudian kita bilang, ini ujian ya. Kan itu nyambung. Jadi yang ujian itu yang misalnya kita nggak nyambung, tiba-tiba ini kayak pandemi gini lah. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita nggak punya kesalahan apa-apa langsung kena juga. Nah, itu musibah yang berupa ujian. Ada juga musibah yang berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga harus jeli melihat apakah musibah yang sedang menimpa saya itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan saya, bagaimana saya menanggapi musibah yang ada, ataupun ini malah hukuman, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya telah melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu kembali ke diri kita sendiri. Jadi enggak semua musibah yang sedang menimpa kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dia juga hukuman, yang hukuman itu juga agar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita kembali kepada Allah, supaya ketika kita kembali derajat kita bisa kita perbaiki lagi. Jadi seperti itu. Adapun cara menanggapinya bagaimana? Seperti tadi, kita nggak usah larut dalam kesedihan ketika kita mendapatkan suatu cobaan, karena kita sedih juga nggak bakalan memperbaiki keadaan. Sedih nih misalnya kita mendapatkan ujian seperti ini, tapi kita merenung aja, sampai kiamat juga nggak bakalan berubah keadaannya. Itu ibaratnya orang yang mau sukses tapi kerjaannya rebahan, nggak bakalan ada kan, nggak nyambung gitu. Jadi kalaupun nanti bagaimana kita menanggapi musibah tersebut,
apa yang harus kita lakukan? Ya pertama, kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Soalnya kalaupun nantinya kita masih merenung, nggak bisa move on dari masalah yang sedang kita hadapi, ya susah menjalani aktivitas itu, berat sekali. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan masalah yang kita hadapi ini. Ya caranya ya seperti tadi, kita meyakini bahwasannya ini udah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk bisa bersabar, kemudian ridho. Setelah itu kita bersyukur atas apa yang sedang kita dapatkan, karena rata-rata masalah itu ada hikmahnya, itu udah ada hikmahnya. Cuman kita tidak ketahui. Seandainya saja kita itu tahu, kita bakalan senang sekali. Nah, kita kan udah dikasih clue-nya nih. Masalah itu ada hikmahnya. Kalau kita tahu hikmahnya itu, kita bakalan bersyukur. Nah, kenapa kita nggak bersyukur aja walaupun kita belum tahu hikmahnya apa. Nah, gitu. Nah, setelah kita berdamai dengan keadaan kita, baru kita merancang apa yang harus kita lakukan di hari-hari berikutnya. Ya, jadi kalau Hoiron nih Kak, jadi berarti berdamai dengan diri sendiri, berdamai juga dengan takdir Allah ya. Ini penting banget sih. Nah, di sini ada tambahan nih dari Mbak Trias Ningsih. Assalamualaikum, jazakallah khairan, Mas Fajar. Jazakallah khairan untuk sharingnya. Mohon izin untuk tambahannya ya. Saya tertarik akan kata cobaan ataupun trial. Di sini menggunakan kata bala'u yang dalam Al-Quran hanya muncul 4 kali dan semuanya mengacu pada cobaan Bani Israel. Di tempat lain yang mengacu kepada umat manusia lebih banyak menggunakan kata fitnatu. Mungkin ini menunjukkan betapa besarnya atau spesialnya ujian yang diberikan kepada Bani Israel pada waktu itu. Mungkin bisa jadi reminder juga jika yang mendapatkan ujian sebesar itu untuk diminta bersyukur. Kita seharusnya bisa lebih bersyukur lagi akan ujian yang kita hadapi. Wallahu alam bisawab. Mohon koreksi jika keliru. Nah, kalau dari Mas Fajar sendiri, kira-kira ada tanggapan nggak ya nih untuk kalimat bahasa Arabnya nih? Oh iya, Bala'u sama fitnatu. yes, paling cuman ini. Itu bagus sekali, saya juga baru tahu ya. Cuman emang kata bala sama fitnah itu sama-sama digunakan untuk ujian. Mungkin lebih spesifiknya tadi bala itu untuk sesuatu yang besar, fitnah itu ya ujian-ujian biasa aja gitu ya. Mungkin yang ingin saya tegaskan sekali lagi, kita kan memahami fitnah itu beda loh ya, antara fitnah dalam bahasa Indonesia sama fitnah dalam bahasa Arab. Kita kan mengartikan fitnah itu kayak kamu ya yang ngambil ini, padahal bukan dia, itu gitu kan, fitnah. Jadi kalau misalnya nanti kita dapat kata-kata fitnah dalam Al-Quran, maknanya itu bukan memfitnah bahasa Indonesia, itu artinya ujian. Karena bisa jadi kan kita memahami teks bahasa Arab dengan pemahaman bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dengan pemahaman fitnah itu secara bahasa Indonesia. Padahal fitnah di sana ya bukan makna seperti itu. Fitnah yang dalam bahasa Indonesia kita itu dalam bahasa Arab artinya tuhmah. Tuhmah, tuduhan, tuduhan. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya ujian atau jadi nanti kalau ada yang bilang fitnah, ini fitnah nih, misalnya An-Nisa fitnatul rijal. Nah, jadi Nisa itu fitnah, ujian, cobaan bagi para kaum lelaki, misalnya seperti itu. Nah, jadi enggak, kalau ada orang bilang ar-rijalu An-Nisa fitnah lirijal, Nisa itu fitnah, bukan artinya memfitnah gitu paling ya tambahannya. Jadi tidak semua kata-kata bahasa Arab itu yang memiliki kesamaan dalam bahasa Indonesia kemudian artinya sama, enggak. Nah, ini yang dalam ilmu bahasa diistilahkan dengan nadhair mukhadi'ah, kesamaan yang menipu. Nah, sama tapi mananya beda, kayak ikhtiar
Ikhtiar kan dalam bahasa Arab artinya memilih, tetapi dalam bahasa kita artinya bersungguh-sungguh, berusaha. Jadi ada kesamaan kalimat di mananya berbeda, khususnya fitnah tadi, karena kata-kata wal fitnatu asyaddu minal qatl itu masyhur sekali ya, banyak sekali sering kita dengar. Padahal fitnah artinya enggak. Dan fitnah kata di situ juga maknanya lain. Ada tafsiran para ulama juga. Mungkin seperti itu. Iya, jazakallahu khairan untuk sharing insight-nya nih Kak. Terus juga ini ada dari Kak Arsela Intan, jazakallahu khairan Kak Fajar. Dan tanggapan juga nih dari Mbak Weni, jika sudah terlalu berat dan mengganggu fungsi sehari-hari, bisa juga pertimbangkan cari bantuan profesional, konselor, psikolog, psikiater. Dan ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Siti, pertanyaan lanjutan. Tadi ayat apa yang disebut tadi, Bang Ma'asobika, mungkin bisa tadi ayat awal kali ya, waktu pas sharing awal itu ayat apa ya Kak? Surat apa? Yang itu ya ma'asoba kalam yakun liukhtiaka itu ya? Iya betul. Itu hadis. Hadis. Ane bisa ketik enggak nih? Ntar gimana ya? Ma'asobaka lam yakun liukhtiaka wa ma'akhtoaka lam yakun liusibaka. Itu hadis Rasulullah SAW, ada di hadis Arba'in. Itu juga kayak kaidah dalam meyakini takdir. Gimana sih takdir itu? Simpelnya seperti itu. Apa-apa yang telah dituliskan oleh Allah untukmu itu tidak akan salah, pasti kau dapat. Dan apa-apa yang dituliskan dan apa-apa yang tidak dituliskan untukmu maka tidak akan kau dapati sampai kapanpun. Jadi ketika kita ingat kaidah seperti ini, kita itu lebih tenang. Misalnya kita ingin sesuatu, tapi sesuatu itu belum kita dapati, ya ingat aja kaidah ini. Atau misalnya seperti ini, ada orang yang menjanjikan kita sesuatu, tapi pas mau dikasih itu tiba-tiba rusak. Nah itu kan menyesek banget kan, padahal kita udah pengen banget, berharap banget. Nah ingat aja, ma'asobaka lam yakun liyukhtiaka, apa-apa yang akan kau dapati nggak mungkin salah. Wa ma'akhfa'aka lam yakun liyusibaka, dan apa-apa yang tidak akan kau dapati sampai kapan juga gak bakalan. Nah itu hadis Nabi. Baik, di sini ada tanggapan juga nih dari Kak Esal ya. Jazakallah khairan, ketetapannya murni kebaikan Allah untuk kita dan telah terhitung dan dikadarnya dengan sangat cermat. Jadi menerima terlebih dahulu kode dan qadar, dan itu untuk kebaikan kita sendiri. Terus ada dari Kak Trias, jazakallah khairan Mas Fajar. Dan di sini sudah ada resen juga dari Mas Hendra. Monggo Mas Hendra mungkin bisa disampaikan ya pertanyaan ataupun mungkin ada sharing insight. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Ustadz, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan takdir Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa takdir itu tidak steady gitu Ustadz. Jadi ada takdir yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, tapi ada juga takdir yang murni atas otoritas Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kedua takdir itu, apakah relasinya cukup dengan doa dan usaha saja untuk kemudian kita merubah takdir yang sudah steady dari yang sudah ditulis di awal di Lauhil Mahfuz menjadi takdir yang kemudian dapat dirubah dengan otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan itu saja atau ada hal yang lain? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, terkait dengan kalau kita ingin men-sharing satu kebaikan di medsos, apakah
ketika niatan kita ingin men-sharing di medsos itu ternyata untuk kondisi saat ini kurang kondusif, apakah niatan kita untuk mengurungkan diri dari menyebarkan satu kebaikan itu dinilai sebagai satu hal yang negatif gitu, Ustaz? Makasih, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Pertanyaan yang sama yang juga pernah seingat saya juga pernah saya tanyakan kepada salah satu masyayikh saya di Ar-Royah dulu. Sempat bertanya seperti ini. Gimana sih takdir itu sebenarnya gimana? Nah, soalnya kan bahasan takdir itu ada masalah irodah, keinginan Allah, terus masyiah. Dan masyiah itu seperti yang saya pelajari, karena dalam akidah sendiri juga kadang ada perbedaan istilah, tapi hakikatnya sama. Yang dalam istilah bahasa Arab itu dikatakan dengan khilafut tasmiyah. Penyebutannya beda, tapi maknanya sama. Nah, jadi seperti ini. Jadi beliau itu menjelaskan dulu bahwasannya takdir itu ada yang takdir induk, terus ada anak-anak takdir gitu, takdir tahunan, takdir bulanan, takdir harian, gitulah kira-kira kalau misalnya kita mau logikakan. Ada takdir induk, kemudian ada takdir anak-anak takdirnya itu. Nah, itu yang pertama, bahwasannya takdir induknya itu yang udah di Lauh Mahfuz tuh ditulis semuanya di sana. Kemudian ada juga yang ditulis di bawah-bawahnya, misalnya takdir per tahun yang ditulis setiap apa gitu. Nah, takdir-takdir yang ini, yang di bawah ini yang kadang berubah, kadang enggak. Tetapi perubahannya itu juga tetap mengacu ke takdir induk nanti, Jadinya yang terjadi itu pasti sesuai dengan takdir yang diinduk, yang ada di Lauh Mahfuz itu. Nah, jadi logikanya seperti itu. Kalau nantinya ada yang berubah, soalnya ini juga dipermasalahkan, ada perbedaan pendapat para ulama, apakah takdir bisa berubah ataupun tidak. Nah, guru saya itu, syekh saya itu menjelaskan, menganalogikakan seperti itu. Dia bisa dirubah, ada yang bisa dirubah, ada juga yang nggak bisa dirubah, untuk mengambil dua pendapat ini, untuk namanya thoriqatul jam'i, mengumpulkan dua pendapat ini. Yang bisa dirubah itu anak-anak takdir tadi, yang nggak bisa dirubah itu yang ada di sana, yang induknya itu. Kalaupun nantinya yang ini berubah, pasti mengacu ke yang sana, berarti itu benar-benar udah dituliskan, berarti yang dituliskan itu ya yang seperti itu. Nah, kemudian juga yang menyinggung Rahman dan Rohim, kemudian takdir apa tadi. Nah, jadi masyiah namanya itu irodah. Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan. Nah, dan keinginannya itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama ada namanya irodah kauniyah, keinginan yang pasti terjadi dan setiap yang terjadi. Nah, itu namanya irodah kauniyah. Seperti misalnya apa yang terjadi sekarang, pandemi, itu berarti takdir kauniyah Allah. Baik itu yang disukai oleh Allah ataupun yang dibenci oleh Allah, seperti maksiat. Maksiat itu Allah suka nggak? Nggak pastinya. Tapi terjadi nggak? Terjadi. Berarti dia masuk irodah kauniyah. Irodah kauniyah namanya. Tetapi ada juga sesuatu yang diinginkan oleh Allah, tetapi tidak mesti terjadi. Misalnya melakukan sholat, melakukan kebaikan, beriman kepada Allah, bersyukur, itu masuk takdir irodah apa namanya, kauniyah sama lupa saya istilahnya, irodah kauniyah sama irodah syariah kalau nggak salah ya. Pokoknya yang kedua ini, dia itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mesti terjadi. Kalaupun dia nantinya terjadi, itu dia berarti masuk kauniyah yang diinginkan, masuk
iradah kauniyah sekaligus. Nah itu istilahnya anak lupa. Kayak syar'iyah, iradah syar'iyah gitu. Kauniyah sama syar'iyah. Wallahu alam kalau nggak salah. Jadi seperti itu, ada takdir itu nggak ada yang diingin. Jadi kalau misalnya kita bertanya kan, saya melakukan maksiat loh, kok saya kok saya telah dituliskan melakukan maksiat, kok saya malah dihukum dengan perbuatan saya, padahal itu apa namanya, ketentuan Allah. Nah, logikanya tidak seperti itu pula, karena kita punya peran dalam melaksanakan kemaksiatan itu, baik itu keinginan ataupun pekerjaan langsung. Soalnya kita tidak tahu apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh berhujjah, berdalih dengan alasan itu sudah menjadi ketentuan Allah yang tulis sehingga saya melakukan maksiat. Tidak. Kita tidak tahu apa yang Allah tulis. Makanya ketika kita melakukan maksiat, kita punya campur tangan di sana. Ya, campur tangan ini yang membuat kita yang membuat kita dihukum atas perbuatan kita. Yang kedua gimana tadi? Tentang sosial media ya, posting. Oh iya, yang di media. Gini, jadi berdakwah itu kan sebenarnya ada niat baik, kemudian kita lakukan ataupun tidak lakukan. Dalam hadis itu sudah dikatakan bahwasannya kalaupun kita berniat baik, itu baiknya Allah ya. Kalaupun kita sudah berniat baik, kita belum melakukannya, kita mendapatkan pahala. Kalaupun kita melakukannya juga, ya kita mendapatkan pahala tambahan. Beda halnya dengan niat buruk. Kita nggak bakalan mendapatkan dosa sebelum kita benar-benar melakukannya. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kita boleh saja memperbanyak niat baik. Yang penting benar-benar niat loh ya, nggak cuman kayak niat aja lah biar nggak, benar-benar pengen melaksanakan, kita niat tetapi terkendala baik itu keadaan atau apa, itu beda lagi, dan kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita niati. Apakah ketika kita meniat melakukan kebaikan tetapi kita tidak jadi melakukannya, niat kita tidak baik, tetap baik. Allah Subhanahu wa taala tetap mengganjar kita, memberikan kita pahala. Nah, kalaupun memang belum terlaksana, mudah-mudahan di hari-hari berikutnya itu menjadi introspeksi bagi kita, menjadi bahan muhasabah. Apa ya enggak sih, enggak saya lakukan aja. Kalaupun memang sengaja ya sebenarnya tetap dapat pahala, cuman kayak enggak layak aja kita meninggalkan kebaikan yang sudah kita niatkan. Kecuali memang karena keadaan tertentu, orangnya ini perfeksionis gitu kan, enggak mau menampilkan dakwah, poster dakwah atau apa, kalaupun belum sempurna, jadi dia tunda karena perhitungan yang lain. Kayaknya dia kurang ngeh gitu kalaupun belum perfect. Nah, kalau gitu sih masih bisa dimaklumi. Tapi kalau memang dia sengaja tanpa ada alasan, kayaknya itu kayak kurang bagus untuk untuk sesuatu yang baik. Karena perbuatan baik kalau sudah kita niatkan, mending dilaksanakan aja. Kalaupun nantinya terkendala, ada uzur, sebab-sebab tertentu yang membuat kita tidak bisa melakukan niat tersebut, tidak bisa mengaplikasikan niat tersebut, maka insya Allah kita tetap mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan. Wallahu a'lam. Baik, Coach, boleh menambahkan, Coach? Pertama, terkait dengan takdir tadi, ini saya juga mendengar kisah ketika Nabi Musa bertemu Nabi Adam. Nabi Musa itu menanyakan, wahai bapaknya seluruh manusia, mengapakah engkau akhirnya berbuat satu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi? Karena kalau engkau tidak berbuat demikian, seluruh keturunanmu masih akan
berada di dalam kampung surga. Nah, kemudian Nabi Adam itu juga menjawab bahwa bagaimanakah saya, sebelum adanya saya sudah tertulis di situ bahwa saya akan melakukan kesalahan. Jadi tidak tepat engkau ya Musa menanyakan hal itu kepada saya. Karena memang saya sudah ditakdirkan untuk melakukan kesalahan. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya ini lebih ke arah ketika ada satu nilai-nilai kebaikan yang ingin kita sebarkan, baik itu kepada orang secara langsung ataupun melalui media, misalnya salah satunya adalah medsos, terkadang kita terkendala, misalnya dengan salah satunya adalah pandangan penguasa atau pemerintah misalnya. Ketika ada satu golongan yang berkuasa, sedapat mungkin kita tidak akhirnya melakukan sesuatu yang di luar dari pandangan atau kebijakan dari penguasa atau pemerintah tersebut. Apakah yang akhirnya kita tidak lakukan penyebaran kebaikan itu, apakah kita dinilai sebagai seorang yang pengecut gitu, Ustaz? Karena harus ada juga orang yang menyampaikan kebaikan-kebaikan meskipun terkadang kita akan menghadapi satu resiko atau konsekuensi atas perbuatan kita. Nah, apakah ketika kita mengurungkan niat tersebut, apakah kita digolongkan sebagai orang yang tidak baik gitu, Ustaz, atau pengecut? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kisah tadi, ini juga dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid, kitab akidah. Saya juga sebelumnya pernah dengar, tapi saya lebih memandang seperti ini. Saya pertanyaan yang seperti ini tuh udah apa namanya? Saya juga pernah tanyakan sama syekh saya. Saya pernah tanya seperti ini. Kalaupun misalnya kita melakukan Syekh, itu kan kalau misalnya kita takdir kan sudah ditulis 55 berapa tahun jauh sebelum kita diciptakan. Terus kemudian saya melakukan sesuatu atas takdir Allah. Ketika saya melakukan kemaksiatan, apakah itu takdir Allah? Ketika saya melakukan kemaksiatan, kenapa saya dihukum atas perbuatan yang saya lakukan? Nah, ceritanya kan seperti itu ya. Itu namanya berdalih dengan takdir. Nah, itu kata ulama nggak boleh kita berdalih dengan takdir dalam kemaksiatan. Kenapa? Pertama, kita belum tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kalau bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menulis maksiat ini untuk kita. Lah, kok kita bisa berdalih? Padahal kan kita nggak tahu. Kalaupun kita tidak mau, itu tidak bakalan terjadi. Kalaupun kita tidak lakukan, berarti tidak ditulis dong. Nah, jadi seperti itu. Karena kita tidak tahu apa yang ditulis Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan. Makanya kita tidak boleh berdalih karena kita punya intervensi, punya campur tangan dalam masalah tersebut. Kita punya kemauan, irodah. Karena irodah manusia itu punya irodah, tetapi irodahnya itu di bawah irodah Allah Subhanahu wa taala. Karena irodah ini ada campur tangan dari kita dalam melakukan maksiat tersebut, makanya kita dihukum. Nah, itu yang pertama. Jadi kita nggak boleh bilang ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah Allah dong, nggak bisa. Karena kita nggak tahu Allah itu tulisnya apa. Dia tulisnya kebaikan ataupun kemaksiatan, kita nggak tahu kan. Nah, kedua dalam kisah Nabi Adam tadi, ya sama, itu ada yang
dalam kisah Adam tadi itu bukan berarti dalil bagi kita untuk membolehkan berdalih dengan takdir ketika kita melakukan maksiat. Kemudian jawaban kedua dari beliau seperti ini. Sebelum Allah Subhanahu wa taala itu punya ilmu azali, punya ilmu yang sebelum manusia ini ada, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu udah sampai mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, jadi kata Syekh Ana itu jawaban yang menurut Ana yang buat Ana puas pada saat itu, kita melakukan kemaksiatan sekarang ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menulis takdir itu, dia udah tahu kalau kita itu bakalan melakukan pekerjaan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala tulis karena Allah Subhanahu wa taala tahu ketika kita dihadapkan pada masalah seperti ini kita akan memilih maksiat. Loh, itu gimana ceritanya kita belum ada tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, itu segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang bertanya kaifiahnya, bagaimana prosesnya. Karena tugas kita itu mengimani dengan, karena itu termasuk hal-hal gaib dan kita diperintahkan untuk beriman. Kalaupun kita mau ngebayangin gimana prosesnya, itu udah kita melewati kemampuan kita sebagai makhluk. Nah, jadi seperti itu. Kita melakukan sekarang ini itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahu kita mau melakukannya sebelum kita diciptakan, sebelum kita ada bahkan. Jadi Allah sudah tahu karena itu kemauan kita sendiri, makanya Allah tulis. Nah, seperti itu. Nah, cuman secara umum, itu dua jawaban yang bisa kita jadikan dalil. Nggak boleh kita berdalih dengan takdir Allah dalam hal kemaksiatan. Nah, kemudian yang kedua, masalah dakwah. Kalaupun nantinya kita takut pemerintah, apakah niat kita ini ketika kita tangguhkan itu jadi jelek? Nah, dakwah itu punya fikih dakwah. Jadi dakwah itu nggak sedakwah-dakwahnya juga. Ada teori yang harus kita terapkan pula. Ada hal-hal yang harus kita jalani juga. Misalnya seperti ini. Kita takut nih sama pemerintah. Apakah ketika kita menangguhkan dakwah yang ingin kita sampaikan itu, apakah kita langsung dinilai buruk? Enggak. Kenapa? Karena dulu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Islam itu jaya, banyak hal-hal yang tidak disampaikan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah di Daril Arqam bin Abil Arqam. Secara sembunyi diajak sahabat yang mulai beriman kemudian disampaikan, dan itu tidak disampaikan secara terang-terangan. Setelah 3 tahun setelahnya, setelah Islam memiliki kekuatan yang mumpuni, khususnya setelah masuknya. Mas Fajar, suaranya putus-putus. Oh iya. Setelah Islam memiliki kekuatan yang mumpuni, barulah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, pertanyaannya, pas Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi itu, ada kan hal-hal yang hanya disampaikan pada kerabat-kerabat dekat yang dikira tidak akan menolak dakwah tersebut. Dan ada hal-hal yang disembunyikan dari halayak ramai yang kira-kira bakalan menjadi penghambat dakwah. Nah, seperti itu pula dengan apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Tidak semua hal yang kita ketahui itu harus disampaikan. Bahkan dalam suatu hadis juga Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan masalah-masalah tauhid karena itu dikira bakalan membuat manusia malas untuk beribadah. Nah, seperti itu pula ada hal yang saat sekarang ini ingin kita sampaikan tapi berbenturan dengan keinginan para penguasa, dan itu akan membawa kita kepada kejurumusan ataupun mara bahaya dan lain sebagainya. Sebaiknya ini ditangguhkan dulu dan kita cari materi-materi yang lain. Karena materi dakwah itu gak cuman itu. Banyak materi dakwah yang bisa kita sampaikan, ataupun hal yang seperti itu yang bisa kita kemas dengan kita suguhkan dengan kemasan lain yang kira-kira tidak menyinggung kelompok atau golongan tertentu. Karena yang namanya dakwah itu seharusnya menyatukan, bukan malah memecahkan. Nah,
Jadi sebisa mungkin masalah-masalah khilaf yang kalau misalnya kita buka secara lebar lagi, masalah-masalah khilaf yang perbedaan fikih dapat membuat kita bertolak belakang dengan ini, yang dapat membuat kita malah berantem dengan pihak-pihak tertentu, itu sebaiknya dihindari dulu. Karena gak semua apa yang kita ketahui harus disampaikan. Gak semua kebaikan yang disampaikan itu berbuah kebaikan. Ada kadang ada waktunya karena kesalahan, momen yang tidak tepat, itu malah membuatnya tidak baik. Banyak kok kebaikan yang kita lakukan itu malah nilainya tidak baik karena waktu yang tidak tepat, momennya juga yang tidak tepat. Nah, seperti itu kalaupun nantinya kita ada sesuatu yang ingin kita sampaikan yang berkaitan dengan dakwah kebaikan, cuman hal ini dikira-kira dengan apa namanya, dengan perhitungan kita ini bisa membuat pihak-pihak tertentu marah, khususnya pemerintah yang berkuasa, maka sebaiknya itu ditinggalkan, jangan dulu disampaikan. Nanti ada waktunya ketika semua keadaan mendukung hal tersebut untuk disampaikan. Dan berarti kita tangguhkan bukan berarti niat kita jadi buruk, enggak. Bukan berarti kita sekarang menjadi pengecut, tidak. Itu merupakan dari strategi dakwah. Ada hal lain yang bisa kita sampaikan, yang bisa diterima oleh masyarakat luas, diterima oleh oleh pemerintah juga. Adapun hal-hal yang yang dapat mencederai dakwah itu sendiri, sebaiknya disampaikan kepada orang-orang yang dekat aja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Iya, semoga terjawab juga ya tadi pertanyaannya dari Mas Hendra ya. Terus dari ini ada tanggapan juga tambahan dari Abu Khalid. Tadi irodah kauniyah dan juga syar'iyah Ustadz. Iya, syar'iyah. Baik teman-teman, ini tak terasa ya sudah jam 7. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan lagi atau tambahan, insight satu lagi, atau dari Pak Heru, apakah ada mau menambahkan lagi Pak Heru? Ya Mbak Faiza, terima kasih. Sebenarnya banyak ini tambahnya, cuma karena waktunya udah mepet ya, mungkin dikit aja. Tapi terima kasih banget nih, jazakallahu khairan Mas Fajar Hidayat atas sharingnya yang banyak pelajaran-pelajaran penting yang saya dapat. Terima kasih juga udah pegang itu yang mic ya, gara-gara tadi ada yang mendengarkannya kurang jelas, jadi Mas Fajar harus pegang mic itu. Lumayan juga itu, mudah-mudahan menjadi tambahan pahala lah nanti. Amin. Berat timbangan amal nanti yang kiamah. Jadi Mas Fajar kan bilang tadi masoib qaumin inda qaumin fawaid ya. Iya. Sebuah dari suatu kaum seperti yang kita alami saat ini, pandemi, bisa jadi faedah juga. Jadi saya juga alhamdulillah bersyukur banget. Gara-gara pandemi mungkin gara-gara pandemi kita jadi punya story morning seminggu sekali, alhamdulillah jalan. Dulu berawal dari sharing subuh Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan yang lalu, setiap hari seperti ini. Ba'da subuh setiap hari seperti ini. Jadi itu jadi nendang banget tadi. Masoib qaumin inda qaumin fawaid. Nah, saya juga kan ada pepatah Arab juga yang khairul mawahib al-aql wa syarrul masoib al-jahal. Ya Mas Fajar ya. Baik-baik karunia adalah akal dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Jadi musibah pandemi itu nggak ada bapaknya kalau dibanding dengan kebodohan, karena udah dibilang tadi kan wasyarul masoib al-jahal. Alhamdulillah justru di balik musibah pandemi itu ada tambahan nutrisi untuk akal dari kegiatan sharing subuh Ramadan di bulan Ramadan lalu dan di kegiatan story morning. Nah, terus ini ada yang menarik dari ini sedikit tambahan aja dari yang saya pelajari dari Ustadz Nu'man yang menyoroti ini menarik sekali. Jadi Ustadz Nu'man itu kan saya termasuk menurut saya orang yang sangat-sangat
pengagungan terhadap Al-Quran itu luar biasa gitu, sehingga ada sesuatu yang unik juga dari cara beliau mengagungkan Al-Quran itu, misalnya dikaitkan dengan apa yang terjadi belakangan ini, misalnya film-film gitu ya, yang narasinya kelihatannya wah keren ini, apa ceritanya keren ini, misalnya apa Finding Nemo misalnya, atau apa lagi itulah, Kung Fu Panda atau apa gitu. Itu kan Ustaz Noman, ini sih sebenarnya ceritanya inspirasinya dari Al-Quran. 14 abad yang lalu sudah ada cerita seperti ini di dalam Al-Quran gitu. Jadi saya tidak tahu apakah ide cerita film-film itu memang belajar dari Al-Quran beneran apa enggak, tapi kalau menganggap bahwa ide ceritanya keren, hebat gitu, itu ya agak salah juga gitu. Karena kurang baca Al-Quran aja. Kalau baca Al-Quran, cerita-cerita seperti itu sudah ada di Al-Quran. Nah, termasuk juga di Surah Ibrahim itu, kalau nggak salah di ayat ketiga dan ayat kelima, walaupun tidak hanya di Surah Ibrahim, ada juga di surah-surah yang lain, itu ada apa minaz zulumati ilan nur. Lalu kalau kita memperingati Hari Kartini tiap tanggal 21 April itu kan kita pasti mengenal salah satu buku karya beliau, yaitu apa? Habis gelap terbitlah terang gitu. Nah itu, tapi kalau kita wah ini bukunya judulnya menarik gitu. Ya, tapi habis gelap terbitlah terang itu di Quran juga 14 abad yang lalu juga sudah ada. Minaz zulumati ilan nur gitu. Jadi Quran itu segalanya gitu. Jadi apa namanya? Ide-ide yang kelihatannya keren-keren di zaman now gitu. Sebenarnya ya kalau baca Qurannya cukup itu ya itu sudah kaya dari Al-Quran itu. Jadi kembali lagi ke yang tadi itu. Khairul mawahib al-aql, basarul masoib al-jahil. Sebaik-baik karunia adalah akal. Akal kalau digunakan untuk baca Quran ya itu insya Allah mengerikan. Nah, terus tentang ayat ini kan menarik ya, yang apa lain syakartum la'azidannakum itu saya juga dengar dari gurunya Ustadz Nu'man, Dr. Syekh Akram Nadwi. Salah satu kuliah beliau, kuliahnya 1 jam lebih, mungkin 1,5 jam. Tapi salah satu yang disoroti di kuliah beliau itu, kuliahnya di London ya, itu tentang ujian. Jadi ujian itu kan kita, ya termasuk sekarang ini saya kan sedang diuji juga, setiap detik ujian itu. Jadi Mas Fajar juga diuji, Mbak Faiza juga diuji, Mbak Siti juga diuji, kita semua yang hadir di sini juga diuji setiap detik. Kalau ujian di sekolah, ujian nasional atau mungkin di pesantren-pesantren, ujian hafalan Al-Quran, ujian bisa semaan atau mungkin setor gitu. Itu kan insidental, atau ujian kehidupan yang berat gitu. Kematian kerabat atau anak itu insidental. Tapi kalau ujian itu ya setiap detik. Maka Syekh Akram, salah satu guru dari Ustadz Nu'man, menasihati kita supaya kita mengubah mindset. Jadi apapun kesulitan, ujian atau apapun itu harusnya diubah menjadi tantangan. Tantangan untuk apa? Untuk kita cari cara gitu kan, sudah diberi akal gitu kan. Cari cara gimana nih untuk mengatasi ini. Solusinya apa nih kira-kira? Nah, kita pikirkan sambil kita berdoa sama Allah, ya Allah, berilah tanda atau mungkin mudahkanlah aku untuk menghadapi ujian ini. Nah, padahal ujian itu sebenarnya kan ada 2 ya. Kalau yang kita bahas nih seakan-akan nih selama pembahasan ini kan ujian yang sangat yang tidak mengenakan atau mungkin sangat tidak mengenakan, yang menyulitkan atau sangat menyulitkan. Itu satu sisi dari ujian gitu. Kalau kita pelajari lagi sejarah misalnya Imam Ahmad bin Hambal gitu, kan pernah diuji pada saat Amirul Mukmininnya zolim gitu kan, dia diuji kan, dicambuk habis-habisan gara-gara bilang Al-Quran itu khodim, bukan makhluk. Suruh bilang bahwa Al-Quran makhluk, nggak mau, Al-Quran itu khodim. Wah, dicambuk kan habis-habisan, tetap hidup tapi alhamdulillah lulus ujian. Nah, pada saat yang sama Imam Syafi'i waktu itu memilih hijrah ke Mesir ya kan. Jadi kalau mungkin ya, nggak tahu apakah ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Indra atau tidak, kalau misalnya pemerintahnya katakanlah zolim, jadi tidak melihat seperti itu. Mungkin ada tanda-tanda ke sana, tapi nggak tahu apakah itu beliaunya, apakah itu orang-orang atau sebagian kecil dari orang-orang beliau. Gitu. Saya nggak tahu. Itu
ada arah ke politik, Ustadz Nu'man juga nggak suka, mengarah-arah ke sana juga nggak suka. Itu kalau misalnya katakanlah pemerintahannya itu zalim, itu ya kan bisa memilih mau itibak sama siapa gitu, mau itibak sama Imam Ahmad bin Hanbal atau mau itibak sama Imam Syafi'i gitu kan, memilih untuk hijrah dari Irak ke Mesir atau tetap stay gitu, supaya umat juga tahu bahwa ya Al-Quran itu qadim, bukan makhluk. Nah, tapi begitu Amirul Mukmininnya ganti menjadi Amirul Mukminin yang baiknya minta ampun, kasih uang terus gitu. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ya dibagi-bagiin uang itu. Bahkan keluarganya nggak dapat sedikit pun, padahal miliaran gitu. Uang yang dikasih dari Amirul Mukminin. Itu kan ujian juga. Ya kita, makanya saya sangat terkesan dengan nasihat Dr. Syekh Akram Nadwi. Ujian itu ya tiap detik. Ya bisa apa aja, bisa yang tidak mengenakan, yang sangat tidak mengenakan, atau ujian yang justru mengenakan, atau sangat mengenakan. Nah, bos saya di perusahaan juga pernah cerita, ada waktu itu beliau sudah memutuskan ini hari terakhir saya bekerja di perusahaan itu. Bos saya waktu itu sedang bekerja di perusahaan yang lain, karena disuruh CEO-nya itu untuk bayar ke orang pajak itu, gara-gara perusahaannya itu ada masalah dengan pajak. Nah, terus petugas pajaknya itu ya pada saat serah terima itu ya, di suatu tempat serah terima, terus tapi bos saya waktu itu bilang ini hari terakhir saya nggak mau lagi kayak gini. Jadi memang beliau ingin hijrah. Ini tugas terakhir yang ingin dia lakukan gitu untuk perusahaan. Ya, pada saat menyerahkan itu bos saya cerita. Jadi si orang pajaknya itu bilang, ya Allah luar biasa. Saya tadi malam itu sholat malam gitu. Terus mungkin ini adalah cara Allah memberi saya rezeki. Begitu malah. Padahal itu bukan untuk negara, itu untuk dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang ini ada lucu-lucu juga gini. Jadi orang belum tentu sholat malam juga benar gitu. Kalau niatnya itu bukan semata-mata untuk Allah gitu. Jadi kan semuanya itu diuji juga gitu. Jadi pada saat kita sholat pun itu kan diuji gitu. Niatnya untuk apa gitu. Ternyata niatnya terus kok tiba-tiba paginya terus dapat uang yang enggak halal itu, terus kok malah menganggap itu rezeki dari Allah. Itu kan udah enggak karuan. Makanya kan akhir-akhir ini di beberapa grup WhatsApp itu saya sering menerima ini bumi ini sudah nggak tahan itu. Perilaku manusia yang korupsi, terus minta pengampunan gitu dan sebagainya, itu udah inginnya memuntahkan isinya aja nih ke bumi, ke kita ya, ke manusia yang polanya udah nggak bener ini terus. Tapi kan Allah ya luar biasa ya, rahmatnya melebihi dari mungkin Allah ini nyuekin ya, bumi udah minta kayak gitu, cuekin aja sama Allah gitu. Karena Allah masih sayang sama kita. Makanya mudah-mudahan kita bisa lulus ujian apapun ya, setiap detik. Terus satu lagi mungkin sedikit aja terkait bagaimana Allah mendidik kita gitu. Jadi ini jadi menarik. Mendidik kita ini kan lain syakartum. Itu tadi Mas Fajar juga luar biasa sekali. Ayat sebelumnya itu berbicara tentang musibah ya, bukan sobarnya. Di ayat sebelumnya kan ada sobarin syakur ya. Sobar dulu baru syakur. Ustadz Nu'man juga membahas itu. Sobar dulu baru syakur. Tapi di ayat ini lain syakartum. Sobarnya nggak ada, nggak disinggung, tapi langsung lain syakartum. Nah, syukur itu kan kita dididik Allah setiap hari untuk bersyukur. Jadi setiap sholat kita kan kita selalu mulai dengan Al-Fatihah kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu setiap sholat itu kita dididik oleh Allah bersyukur. Ya sebelum sholat misalnya, katakanlah kita nggak sholat subuh dulu, kita sholat malam dulu misalnya, sholat lail. Sebelum sholat lail kan kita harus bangun tidur. Nah pas bangun tidur itu apa? Ya kita kan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah dulu. Jadi memulai hari bangun tidur sudah dengan bersyukur. Terus sholat dimulainya dengan bersyukur. Ya ini udah luar biasa sekali Allah mendidik kita untuk bersyukur. Makanya pas banget lain syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kita ditetapkan Allah menjadi hambanya yang bersyukur. Mungkin itu aja tambahannya Mas Fajar, Mbak Faiza. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sama-sama kita sudah nyimak penjelasan Mas Fajar pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru untuk tambahannya. Dan kita langsung
sesi penutup saja ya. Jadi dari Mas Fajar, kalau misalnya ini ada nasihat buat kita bersama, dan kalau misalnya berkenan untuk doa penutupnya juga. Kita kalau kan Mas Fajar. Ya, saya akhirnya sebenarnya saya juga agak buru-buru soalnya mau ngajar kan, belum siap-siap juga. Ngajarnya sih jam 8, sekitar setengah jam lagi. Cuman nggak apa-apa, saya tutup aja, saya langsung tutup. Tapi iya sih sebenarnya tadi mau lanjut sih sebenarnya, cuman udah jam 7.20, kan belum siap-siap. Kalau gitu kita tutup. Kan moderator yang kecemasan yang tutup. Iya, baik Mas Fajar, karena ini juga ya terburu untuk waktunya, kita mengucapkan terima kasih banyak nih Mas Fajar untuk sharing-sharingnya ya. Semoga apa yang disampaikan bukan hanya menjadi wawasan, tapi juga menjadi amalan buat kita sehari-hari ya untuk diterapkan. Dan juga sebagai catatan nih teman-teman, kalau misalnya mau ikutan sharing, nanti bisa sampaikan ya ke Kak Siti ataupun ke saya untuk menjadi kontributor. Dan untuk penutupnya, mari kita membacakan doa akhir majelis. Dan jazakumullah khairan untuk Mas Fajar dan juga teman-teman semua ya. Dan tadi untuk tambahan-tambahan pertanyaan dan juga tanggapannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.